Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai insan-insan yang telah mendapatkan anugerah keimanan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang terus meningkat menuju haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan bekerja keraslah sekuat tenaga agar kamu tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menerima, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita laksanakan dan kita hidupkan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Kita dianjurkan untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Setiap surat yang ada anjurannya secara nas, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, agar kita baca berulang-ulang, berarti kandungannya luar biasa, isinya perlu kita perhatikan. Sama halnya dengan Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang setiap rakaat salat, karena kandungan Al-Fatihah itu sangat luas, sangat besar, dan itu perlu kita hayati, sehingga kita mengulang-ulang bukan sebagai rutinitas belaka, tapi kita ulang-ulang agar menambah keyakinan, menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini kita perhatikan salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau hai Muhammad cerita tentang mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka, yaitu Ashabul Kahfi atau pemuda Kahfi, adalah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Setidaknya dari ayat ini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, di dalam Al-Quran banyak diceritakan sejarah umat-umat terdahulu, kehidupan para nabi, perjalanan dakwah para rasul, demikian juga orang-orang saleh seperti Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran dikisahkan kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel. Allah menceritakan orang yang baik-baik patuh kepada Allah, dan di saat yang sama Allah juga menceritakan orang-orang yang gagal dalam hidup ini. Allah menceritakan Fir'aun, Allah menceritakan Qarun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Bahkan banyak sejarah atau kisah itu yang berulang-ulang di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam diceritakan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Taha, dan dalam surat-surat lainnya. Kisah Nabi Ibrahim juga berulang-ulang dalam surat Nabi Ibrahim, dalam surat Fussilat, dan dalam surat yang lain. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait dengan sejarah, dengan kisah. Tujuannya tidak lain agar kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, Nahnu naqussu 'alaika min naba'ihim bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum
Nahnu naqussu 'alaika min amba'ihim ma nusabbitu bihi fuadak. Kami kisahkan kepada engkau hai Muhammad kisah-kisah mereka, para rasul, orang-orang terdahulu, nusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati engkau hai Muhammad. Berarti iman Rasulullah itu dikuatkan oleh Allah, takwa Rasulullah itu disempurnakan oleh Allah melalui kisah-kisah yang diwahyukan yang terdapat di dalam Al-Quran. Andai Rasulullah imannya kuat, takwanya meningkat melalui kisah-kisah di dalam Al-Quran, hendaknya kita juga seperti itu. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu perlu kita pelajari untuk menguatkan iman dan takwa kita. Jangan sampai telah banyak buku-buku sejarah yang kita pelajari, telah banyak buku sejarah yang kita ajarkan, yang kita hafal, tapi sayang, kisah-kisah atau sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran tidak pernah kita pelajari sama sekali. Ini suatu kerugian yang luar biasa. Sejarah itu perlu kita pelajari. Demikian juga di bulan Agustus ini ada peringatan 17 Agustus, ada peringatan 1 Muharram. Tujuannya tidak lain adalah mengulang sejarah agar generasi baru, umat yang hadir hari ini, bisa mengambil semangat, mengambil pelajaran dari sejarah. Peristiwa hijrah Nabi sebagai awal dari hijrah adalah sebuah peristiwa besar yang mengubah jalannya dakwah Islam. Demikian juga kemerdekaan menggambarkan sebuah peristiwa besar yang mengubah perjalanan bangsa ini. Semangat hijrah, semangat 1 Muharram mendorong kita untuk bergerak, berjihad di jalan Allah, menegakkan dakwah. Semangat kemerdekaan sejarah 17 Agustus mendorong kita untuk mengisi rahmat Allah, rahmat kemerdekaan ini. Jamaah rahimakumullah. Lanjutan ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ashabul kahfi itu adalah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Pelajaran kedua, kita perlu memperhatikan generasi muda. Ashabul kahfi, para pemuda yang mereka tinggalkan kampung mereka demi menegakkan keyakinan mereka, mempertahankan akidah tauhid yang mereka yakini. Mereka akhirnya masuk ke dalam gua, dan takdir Allah berlaku untuk mereka. Mereka tertidur selama 300 tahun. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya para pemuda dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. 7 kelompok yang akan ditolong Allah, dinaungi Allah nanti di padang mahsyar, di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang menjalani masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dari Allah disampaikan oleh Rasulullah tentang keimanan para pemuda, pemuda yang menjalani masa mudanya dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini suatu hal yang berat, karena masa muda masa yang penuh dengan tantangan. Tapi di saat dia mampu menjalani masa muda dengan ketaatan kepada Allah, itulah yang sangat dipuji. Kalau tadi kita bercerita tentang hijrah, kita bercerita tentang kemerdekaan. Kedua peristiwa besar ini tidak lepas dari peran pemuda. Lihatlah hijrah, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah itu adalah para pemuda. Dan Rasulullah pun dalam sejarahnya tercatat, apapun yang akan dilakukan Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabat, tua ataupun muda. Bahkan sebelum baginda yang mulia Rasulullah wafat, Rasulullah telah mengirim sebuah pasukan perang, pasukan jihad yang dipimpin oleh pemuda, yaitu Usamah bin Zaid yang baru berusia 17 tahun. Coba bayangkan hasil didikan Rasulullah
hasil pendidikan Masjid Nabawi. Seorang pemuda berusia 17 tahun telah menjadi panglima perang, telah menjadi komandan jihad, yaitu Usamah bin Zaid. Seperti ini pendidikan Rasulullah yang sangat mendewasakan. Gambaran peran pemuda dalam sejarah Islam. Demikian juga dengan kemerdekaan. Di saat golongan tua Soekarno-Hatta ingin menunda proklamasi, mencari hari yang lebih tepat, tapi di saat para pemuda mendesak, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang berhasil dengan kemerdekaannya Indonesia 17 Agustus. Peran pemuda. Dari sini, kepada para pemuda yang hadir yang mendengarkan khutbah ini, sadarilah bahwa bangsa ini diperjuangkan oleh generasi muda. Rasa berbangsa, bernegara, sumpah pemuda digerakkan oleh para pemuda. Bukankah Muhammad Yamin bercerita tentang bangsa, bercerita tentang tanah air itu di saat dia berusia 18 tahun? Dia yang kemudian banyak berperan menyusun dasar negara Pancasila, menyusun pembukaan undang-undang dasar. Pak pemuda. Demikian juga dalam sejarah Islam sudah kita ceritakan. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan banyak pemuda-pemuda lainnya adalah pemikul amanah dakwah. Bagaimana pemuda kita hari ini di usia 17 tahun? Bagaimana perhatian mereka terhadap agama? Apa yang kamu sumbangkan untuk negara ini di usia 17-18 tahun? Wahai para pemuda, kepadamu amanah agama. Masa depan bangsa ini diserahkan, bukan hanya di bibir dan kata-kata, hendaknya disimpan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Demikian juga kita para orang tua, para pemuka masyarakat, berikanlah dorongan, berikan pendidikan yang bagus untuk generasi muda. Kita banyak sarjana pendidikan, ahli pendidikan. Jangan sampai kalah dengan pendidikan di Masjid Nabawi yang melahirkan seorang Usamah bin Zaid di usia 17 tahun. Kita generasi tua perlu mendidik generasi muda untuk menghadapi tantangan, menjawab tantangan zaman. Kita harus mendorong generasi muda untuk merubah bangsa ini, merubah masyarakat ini, menjadikan Sungai Pua lebih islami, menjadikan Sungai Pua lebih maju. Kita generasi tua bertanggung jawab untuk mendidik mereka, generasi muda. Itu adalah amanah, dan inilah sejarah kita. Jamaah rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari kisah Ashabul Kahfi tidak lain adalah keistiqamahan dalam beragama. Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi, lebih memilih mempertahankan keyakinannya, siap dibunuh, ya, siap dengan segala risiko dari keyakinan ini, sampai akhirnya mereka bersembunyi ke dalam goa. Takdir Allah berlaku untuk mereka. Mereka tidur yang panjang. Sebuah mukjizat, sebuah pelajaran bahwa kita perlu istiqamah memegang agama ini. Apalagi di tengah kemajuan teknologi hari ini, media sosial telah merubah pola pikir umat manusia. Pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi kadang kalah dengan media sosial. Keahlian para pakar, profesor, doktor seolah-olah tidak lagi berarti di hadapan media sosial. Disitulah keistiqamahan beragama itu diuji. Karena itu Rasulullah SAW telah berpesan, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati qalqabin 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat umat itu telah rusak bagaikan menggenggam bara api. Kalau tidak istiqamah, tidak kuat, akan dilepaskanlah agama ini. Demikian juga salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah summa istaqim. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah nasihat yang tidak perlu aku tanya kepada orang lain. Pertanyaan yang luar biasa, namun Rasulullah menjawabnya dengan satu yang lebih luar biasa.
Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah, pegang teguhlah keyakinan itu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Dan ini pula yang harus kita pegang dalam hidup ini. Istiqamah dalam beragama. Dalam riwayat lain Rasulullah juga menceritakan, di akhir zaman itu nanti akan terjadi seseorang yang paginya beriman, sorenya menjadi kafir, malamnya beriman, paginya kembali kafir. Karena tantangan zaman perubahan yang selalu kita hadapi, keistiqamahan inilah yang perlu kita pertahankan. Dalam bentuk yang lebih sederhana, di saat melaksanakan ibadah Jumat ini, di saat mendengarkan khutbah ini, kita serius, kita berpikir positif, kita taat kepada Allah di rumah Allah, di tempat yang paling mulia. Sebentar lagi kita mengerjakan salat Jumat, semua kita orang saleh, orang baik-baik. Tapi nanti keluar kita dari ibadah Jumat ini, banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Di situ keistiqamahan kita itu teruji. Di masjid, di saat pengajian kita ramai, kita patuh. Di saat tabligh akbar, masjid tidak muat. Setelah itu, itulah istiqamah itu diuji. Dan disitulah iman itu harus kita pertahankan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, simpulan dari khutbah ini, kisah pemuda Kahfi memberikan pelajaran untuk kita. Pertama, pelajarilah sejarah. Sejarah umat Islam, sejarah bangsa kita, termasuk sejarah nagari kita yang kecil ini. Karena pelajaran sejarah melahirkan banyak pelajaran. Yang kedua, kita para pemuda, isilah masa muda itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita para pemuda, isilah masa muda itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Cari ilmu, pengetahuan, cari keterampilan. Jangan sia-siakan waktu di depan media sosial, perjudian, kegiatan aplikasi yang tidak bermanfaat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauhkan semua itu. Kalau kita sudah kecanduan hal-hal seperti itu, tidak ada gunanya hidup kita lagi. Masa muda, masa yang berbahagia itu sudah hilang sama sekali. Masa tua tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan dan masa tua yang suram. Kemudian terkait dengan generasi muda, kita orang yang sudah tua-tua, kita selaku orang tua, kita selaku pemuka masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, berikanlah perhatian yang kuat kepada generasi muda. Didik mereka, dampingi mereka, rangkul tangan mereka, dorong mereka untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang diridai oleh Allah, kemajuan kampung halaman kita. Kalau tidak kita yang menyelamatkan generasi muda ini, siapa lagi? Pelajaran yang ketiga, marilah kita istiqamah dalam beragama. Kita kuatkan keyakinan kepada Allah, kita teguhkan keimanan dan ketakwaan kita, sabar kita menghadapi tantangan. Dan yang paling pokok dalam beragama, salat 5 waktu itu jangan sesekali kita tinggalkan, karena ini adalah tiang agama. Kalau tiang agama 5 waktu ini kita jaga, kita istiqamah, insyaallah masalah-masalah agama lain akan mudah kita untuk istiqamah. Tapi kalau 5 waktu ini kita lalaikan, kita tinggalkan, maka masalah-masalah agama lain akan mudah kita tinggalkan. Semoga khutbah singkat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.